السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada pembahasan kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah Al-Muddathir, di mana pada surah ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, dan tentunya perintah ini juga tertuju kepada kita semua untuk kita memberikan peringatan kepada manusia, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah mereka dari keburukan. Dan di dalam surah ini juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang seseorang, yaitu Al-Walid ibn Al-Mughirah, yang pada awalnya mengetahui bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak mungkin diucapkan oleh manusia, tetapi karena keangkuhan dan kesombongannya akhirnya ia tidak mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menjadi pelajaran bagi siapapun setelah Al-Walid ibn Al-Mughirah, bahwa di antara penghalang terbesar seseorang mendapatkan hidayah yaitu ketika di dalam diri orang tersebut terdapat kesombongan. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan pada surah yang berikutnya, yaitu surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah juga termasuk dalam kategori surah Makkiyah, surah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Dan sebagaimana nama surahnya, kita sudah bisa mendapatkan gambaran bahwa hal yang paling pokok dan inti di dalam surah ini yaitu tentang menetapkan adanya yang namanya hari kiamat. Dan ini salah satu bahagian yang sering diulang-ulang di dalam Al-Quran, meyakini adanya hari kiamat dan segala peristiwa-peristiwa yang ada di dalamnya. Karena inilah yang menjadi salah satu kunci utama baik dan buruknya seseorang. Ketika seorang benar-benar yakin tentang hari kiamat, benar-benar yakin tentang hari pembalasan, maka ia pasti akan selalu memikirkan segala apa yang akan diucapkannya dan juga segala apa yang akan dilakukannya. Dan itulah di antara hikmahnya kenapa kemudian di setiap salat kita selalu membaca suratul Fatihah atau mendengarkan imam membaca suratul Fatihah yang di dalam salah satu ayatnya Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, lagi-lagi kita diingatkan ada namanya hari kiamat, ada namanya hari akhirat, hari pembalasan. Sehingga bagi seorang mukmin yang selalu mengingat yang namanya hari akhirat, hari pembalasan, tentu
hal tersebut akan memberikan pengaruh yang sangat baik di dalam dirinya, baik dalam ucapannya, demikian pula dalam tingkah laku dan perbuatannya. Jamaah rahimakumullah, di awal ayat Bismillahirrahmanirrahim, la uqsimu biyaumil qiyamah. Kalau kita lihat pada lafaz ayat ini, di sini terdapat huruf la. Huruf la itu kalau dalam pelajaran bahasa Arab yang sangat dasar itu sering diartikan tidak. Sering diartikan tidak atau jangan. Tetapi pada ayat ini huruf la tidak bermakna tidak dan juga bukan bermakna jangan. Tetapi la di sini adalah salah satu bentuk penguat, ya, karena semua ahli tafsir itu nyaris sepakat para ahli tafsir bahwa di ayat-ayat ini Allah bersumpah. Di awal-awal surah Al-Qiyamah ini Allah bersumpah. Sementara kalau diartikan la tidak, itu jadinya Allah tidak bersumpah. Sehingga Syekh Sa'di di sini mengatakan wala zaidah. Ya, la di sini adalah tambahan secara lafaz, ya, tapi secara makna tidak ada istilah tambahan di dalam Al-Qur'an. Dan semua semua huruf-huruf yang dikatakan tambahan secara bahasa di dalam Al-Qur'an itu memiliki makna dan tujuan, dan tujuannya adalah litakid, untuk menguatkan. Ada juga yang mengatakan la uqsimu biyaumil qiyamah, di sini ada ucapan yang terbuang, ya, di mana Allah ingin menyatakan la maksudnya tidak seperti yang diduga oleh orang-orang yang mengingkari hari akhirat. Uqsimu biyaumil qiyamah, saya bersumpah dengan hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah dengan hari kiamat. Dan sudah sering kita ulang bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki, termasuk dengan ciptaan-ciptaannya. Ya, sebaliknya bagi manusia dilarang untuk bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Manusia dilarang bersumpah dengan makhluk seagung apapun kedudukan daripada makhluk tersebut. Ya, dengan Ka'bah, dengan malaikat, dengan Nabi Muhammad. Kita tidak pungkiri bahwa ini adalah makhluk-makhluk yang memiliki kemuliaan, tetapi tidak boleh kita bersumpah dengan makhluk-makhluk tersebut. Tidak boleh bersumpah dengan Ka'bah, dengan Nabi Muhammad dan yang lainnya. Uqsimu biyaumil qiyamah, saya bersumpah dengan hari kiamat. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, maka sumpah itu selain mengisyaratkan bahwa ada sesuatu atau ada berita penting setelahnya, juga mengisyaratkan bahwa yang disebut oleh Allah di dalam sumpah itu memiliki kedudukan dan kehormatan. Dalam hal ini adalah yaumul qiyamah. Dan disebutkannya huruf la, ya, dan juga sumpah, ya, itu juga bertujuan untuk memancing perhatian orang, ya, supaya orang itu memperhatikan apa yang akan diucapkan setelahnya. Ya, jadi ini adalah uslub yang ada di dalam bahasa Arab, dan Al-Quran adalah kitab yang berbahasa Arab. Jadi orang-orang Arab ketika ingin menyampaikan sesuatu yang dianggap penting, maka biasanya diawali dengan sumpah. Jadi sumpah bukan hanya sekedar untuk menguatkan, tetapi juga untuk menarik perhatian. Ya, dan itu sesuatu yang terpahami. Ya, kalau kita mendengar ada seseorang tiba-tiba datang di tengah-tengah kita dan bersumpah, maka pasti kita akan bertanya-tanya dan penasaran ingin mengetahui apa yang akan diucapkan setelahnya. Dan
sumpah yang pertama di sini dengan yaumul qiyamah ya. Yaumul qiyamah ini banyak namanya di dalam Al-Qur'an ya, kadang di ayat lain dikatakan at-tammatul kubra, di ayat lain dikatakan as-sakhah ya, al-qari'ah ya. Banyak sekali nama-nama hari kiamat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan berita yang Allah sampaikan atau yang menjadi tujuan Allah menyebutkan sumpah ini itu ada di ayat yang berikutnya ya, setelah sumpah ayahsabul insan allan najma'a 'idhamah. Ini yang menjadi ini berita yang Allah ingin sampaikan dengan sumpah yang disebutkan di awal-awal ayat. Kemudian yang kedua, sumpah yang kedua, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan Allah bersumpah dengan an-nafsil lawwamah. Nafsu yang selalu menyesal dan mencela. Nafsu yang selalu menyesal dan mencela. Ya, kalau kita lihat ayat-ayat Al-Qur'an, maka ada 3 sifat yang melekat pada nafsu. Ya, di surah Yusuf itu disebutkan innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu teramat sering memerintahkan kepada keburukan. Kemudian di surah Al-Fajr itu disebutkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kemudian di surah Al-Qiyamah itu disebutkan an-nafsul lawwamah. Dan ini adalah sesuatu yang satu ya, tetapi sifatnya yang berbeda-beda. Jadi hawa nafsu manusia itu ada mutmainnah, lawwamah dan ammaratun bisu ya, dan itu bisa kita rasakan ya, kita bisa mengetahui kalau kita merenungi tentang keadaan diri kita, maka kita akan mengetahui ketiga karakter ini ada pada diri manusia. Hanya saja manusia berbeda-beda di dalam hal memperlakukan ketiga karakter hawa nafsu ini. Ada yang berhasil mendominasikan an-nafsul mutmainnah, ada juga yang justru sebaliknya, yang dominan di dalam dirinya itu adalah al-ammaratu bisu, dan ada yang pertengahan di antara keduanya ya, tidak di mutmainnah dan tidak juga di al-ammarah bisu secara total, yaitu an-nafsu al-lawwamah. Jadi kalau yang dominan itu adalah al-ammaratu bisu, maka dia akan banyak melakukan keburukan, bahkan menilai dan menganggap bahwa kenikmatan di dunia ini akan dia dapatkan dengan melakukan keburukan. Dan itu adalah hal yang terlihat di dalam kehidupan dunia ini. Ada masjid dan ada tempat-tempat keburukan. Ada yang datang mencari ketenangan batin dengan dia datang ke masjid, berzikir, membaca Al-Quran. Tetapi ada juga yang mencari ketenangan dengan mendatangi tempat-tempat keburukan, meminum minuman keras misalnya ya, mereka melakukan itu untuk mendapatkan ketenangan ya. Karena apa? Karena yang dominan ya, yang mengendalikan dirinya itu adalah an-nafsul ammarah bisu. Sedangkan an-nafsul lawwamah ini yang selalu menyesal ya, selalu menyesal. Kadang dia diikutkan dengan an-nafsul mutmainnah ya, kalau yang dia sesali adalah kebaikan yang tidak sempat dia lakukan atau kebaikan yang gagal dia tuntaskan, akhirnya dia menyesal ya. Tetapi ketika dia ingin melakukan keburukan tapi tidak sanggup melakukannya, kemudian dia menyesal, maka ini cenderungnya kepada an-nafsu al-ammaratu bisu. Nah, seperti itu gambaran keadaan diri seseorang ya. Ada 3 karakter nafsunya, ada mutmainnah ya, lawwamah dan ammarah bisu. Kalau mutmainnah dia tenang di dalam melakukan suatu kebaikan ya, dia mencari ketenangan dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi tidak bisa ya, namanya dia manusia, pasti tidak bisa
hanya nafsul mutmainnah saja. Ya, pasti ada juga sewaktu-waktu ada al-ammaratu bisu. Ya, makanya kita sering kalau mendengar, dan ini adalah salah satu muqaddimah di dalam khutbah-khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita. Ya, itu salah satu yang sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah perintahkan kepada Nabi di 2 surah secara khusus untuk meminta perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Allah perintahkan kepada nabinya, ya. Nabi saja diperintahkan untuk berlindung kepada Allah. Ya, dari apa? Di surah Al-Falaq disebutkan min syarri ma khalaq. Dari keburukan seluruh ciptaan-ciptaannya. Nah, di antara yang paling berbahaya dari apa yang Allah ciptakan itu adalah nafsu tadi. Ya, makanya kita meminta perlindungan kepada Allah dari keburukannya. Ya, dan salah satu zikir yang kita baca di pagi dan petang hari itu juga berkaitan dengan meminta kepada Allah perlindungan agar kita terjaga dari keburukan hawa nafsu kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Ini setelah manusia wafat. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan tulang belulang mereka? Ya, karena di antara yang sangat diingkari oleh orang-orang kufar pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hari dibangkitkannya manusia. Ya, mereka mengatakan aidza mitna wa kunna turaba wa idhaman a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Orang-orang kafir mengatakan, apakah kalau kita sudah jadi tulang belulang, sudah tercerai-berai anggota-anggota tubuh kita, apakah masih bisa dikumpulkan lagi sehingga kita kembali seperti di kehidupan dunia? Nah, ini adalah pertanyaan yang bermakna pengingkaran dan memustahilkan terjadinya hal tersebut. Nah, ini yang Allah maksudkan pada ayat ini. Apakah manusia mengira allan najma'a idhamah, kami tidak akan mengumpulkan tulang belulang mereka? Ini kenapa ada pemahaman dan keyakinan seperti ini, tidak mengimani adanya hari kebangkitan? Itu karena orang tersebut mengkiaskan dan menyamakan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Jadi dia mengira dia mengira kalau tulang sudah terpisah-pisah di dunia memang tidak mungkin untuk disatukan kembali. Tetapi kalau di akhirat itu sesuatu yang Allah yang lebih mengetahui hal tersebut. Allah mampu untuk melakukannya. Sama juga ada di antara manusia yang mengingkari azab kubur. Kenapa dia ingkari azab kubur? Karena dia samakan alam kubur dengan alam dunia. Dia kira alam kubur itu yang 2x2 yang ukuran tempat manusia dikubur. Dia kira itulah alam kubur. Padahal alam kubur itu adalah alam yang gaib. Kalau alam kubur dinilai dengan hal yang bersifat dunia, ya kita akan mengatakan tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia dikatakan kuburannya itu menjadi taman surga, sementara luasnya hanya berapa kali berapa meter. Itu kalau pakai ukuran dunia. Nah, makanya satu hal yang harus selalu kita perhatikan berkaitan dengan hari akhirat, jangan sekali-kali mengkiaskan dan menyamakan yang gaib dengan yang kasat mata. Karena itu akan mengantarkan seseorang pada pengingkaran terhadap perkara yang gaib. Ya, bahaya. Dan lebih berbahaya lagi kalau berkaitan dengan zat-zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkaitan dengan nama-nama Allah, berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Dia samakan
apa yang dinisbatkan kepada Allah dengan apa yang ada di dunia. Nah, ini akan menyebabkan akhirnya mengingkari. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, fastab'ada min jahlihi wa udwanihi qudratullah. Orang yang mengingkari hari kebangkitan, mengingkari hari akhirat, dia menganggap dikumpulkannya tulang manusia dan dihidupkannya kembali oleh Allah itu sesuatu yang tidak mungkin. Dan ini adalah bentuk meragukan qudrat Allah, kemahakuasaan Allah. Nah, kenapa dia ragu dengan kemahakuasaan Allah? Min jahlihi, karena kebodohannya. Ini kebodohan, Nabi katakan dia itu adalah penyakit. Penyakit yang akan mendatangkan penyakit-penyakit yang lain. Sehingga inilah tugas utama manusia di dunia. Tugas utama manusia di dunia itu menghilangkan kebodohan dari dirinya. Karena memang manusia sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ahzab, innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya manusia itu teramat zalim dan teramat bodoh. Kalau kita memiliki dua hal ini, maka kita berusaha untuk menghilangkannya. Makanya diutuslah Nabi, diturunkan Al-Quran. Supaya apa? Untuk menghilangkan sifat bodoh dan sifat zalim yang ada di dalam diri manusia. Dalam surah Al-Jumu'ah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul, itu apa yang dilakukan oleh rasul? Membacakan ayat-ayat, mengajari mereka tentang Al-Qur'an, mengajari tujuannya untuk menghilangkan sifat zalim. Kemudian wa yuzakkihim, untuk mengajari untuk menghilangkan sifat jahal. Kemudian wa yuzakkihim, untuk menghilangkan sifat zalim. Jadi pengingkaran terjadi, ayahsabul insan, adanya orang yang mengingkari hari akhirat, itu bersumber dari kebodohan. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada nabi untuk meminta tambahan selain daripada meminta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman. Karena ketika ada ilmu yang masuk, maka ada kebodohan yang keluar. Tetapi kalau ilmunya tidak masuk, maka kebodohannya yang bertambah. Kalau kebodohannya bertambah, maka akan banyak keburukan pada dirinya. Akan rusak hatinya ketika kebodohan itu terpelihara di dalam dirinya. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami mampu, ya Allah kalau menggunakan kata kami itu untuk menunjukkan keagungannya. Ala an nusawwiya banana, untuk mengumpulkan, mengumpulkan banana itu adalah ujung jari jemari. Jadi maksudnya bagian yang terkecil sekalipun Allah bisa kumpulkan. Allah bisa kumpulkan, apalagi yang lain-lainnya. Jadi Allah ingin memberikan penegasan kepada orang-orang yang mengingkari bahwa Allah mampu. Itulah hikmahnya kenapa di dalam ayat Al-Quran, kalau kita membaca ayat Al-Quran, sering kita bertemu dengan ayat innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Karena memang ketika hilang keyakinan ini, ketika hilang keyakinan bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu, ini sering menimbulkan masalah sampai pada hal yang berkaitan dengan i'tiqad. Dan ini tidak hanya dialami oleh orang-orang kafir. Orang-orang Islam sekalipun ketika berkurang atau melemah keyakinannya bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu, ini yang kadang membuat kita gelisah, kadang membuat kita berburuk sangka dengan keadaan,
Ya, banyak hal-hal yang negatif yang bisa menghinggapi diri seseorang ketika tidak meyakini atau lemah keyakinannya tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Sa'di rahimahullah berkata, bala qadirina ala an nusawwiya banana ay atrafu asabihi wa idhamih. Ya, jadi banana itu adalah ujung jari jemari. Ya, ujung jari jemari. Al-mustalzim dzalika li khalqi jami' ajza'il badan. Kalau ujung jari jemari bisa dikumpulkan, maka itu maknanya bahwa semua tubuh manusia secara sempurna bisa dikumpulkan lagi. Ya, dan Allah membuat perumpamaan dalam ayat Al-Qur'an itu seperti seperti tumbuh-tumbuhan atau tanaman-tanaman itu yang sudah kering karena panas matahari, sudah mati, tetapi ketika turun hujan dia tumbuh lagi sebagaimana awalnya. Ya, itu Allah menyebutkan hal itu untuk menegaskan kepada manusia bahwa lihatlah rumput, lihatlah tanaman-tanaman itu kadang sudah kering, tetapi ketika turun hujan bisa tumbuh kembali. Lianna idza wujidatil anamil wal banan faqad tammat khilqatul jasad. Jadi kalau ujung-ujung jari saja sudah tersusun, maka otomatis yang lainnya sudah tersusun lebih awal. Yang lainnya pasti sudah ada. Walaysa inkaruhu liqudratillahi ta'ala qusuran bid-dalil ad-dal ala dhalik wa inna mawaqa dhalika minhu anna qasdahu wa iradatahu an yukadzib. Dan ketika ada orang yang mendustakan sesuatu, ketika ada orang yang mendustakan sesuatu, itu bukan karena dalilnya yang kurang. Dalil sudah cukup semua, apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis sudah cukup. Tetapi kenapa dia ingkari? Dia ingkari karena memang niatnya mendustakan. Niatnya tidak mau mengikuti kebenaran. Jadi dalil Al-Quran dan Sunnah sudah cukup. Ya, sudah cukup dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya, tetapi kok ada yang mengingkari? Itu karena memang tidak ingin mengikuti kebenaran. Seperti di surah Al-Mudaththir ketika kita menceritakan tentang Al-Walid ibnul Mughirah. Dan yang lebih buruk dari itu Fir'aun, ya, dia sudah tahu bahwa Nabi Musa utusan Allah. Ya, Al-Walid ibnul Mughirah tahu Al-Quran itu tidak mungkin diucapkan oleh manusia, tetapi karena memang tidak ada niatnya untuk mengikuti kebenaran, akhirnya keputusan akhir yang ia tetapkan adalah mengingkari dan mendustakan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang seperti ini, dan kita berdoa kepada Allah terutama di bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan, agar hati kita selalu dibukakan oleh Allah untuk menerima setiap kebenaran yang kita ketahui dari ayat-ayat Al-Quran dan juga dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.